Menenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Jadi bukti
Satu, dua. Tiga. Yang salah dulu ya, sabar. Belum lagi. Satu, dua, tiga. Kayunya aja. Urung. Gak apa-apa, Bu. Ini, Bu. Foto, Bu. Oke. Ini sama ini. Boleh sini, Bu. Oke. Tukang syuting aku-akuan baru syuting. Pas. Oh, kayak nampak rewang, Pak. Satu, dua, tiga. Lagi. Oke. Satu. Asik, gaya. Ini gaya apa itu? Ini. Oh, itu nah, Om. Ini ada ini. Selamat. Rambut. Agak lama dikit apa? Payang-payangnya loh. Agak lama enggak apa-apa. Ini agak lama. Yang paling kecoy. Kita tambah nanti. Ada nggak? Sip lah pokoknya. Pertama, di atas segalanya marilah kita yang dimuliakan Allah. Di sini kami ya pada para tamu karena kami akan mengadakan acara di mana biasa yang kita laksanakan di rumah. Hal itu supaya acara ini berjalan dengan baik
itu yang Allah. Namun caranya kita tetap bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kaget ya, kaget. Memang kalau habis makan pindang dengar suara yang nggak keras kaget. Pindangnya luar biasa dari mata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli wa khairu muslimun. Sallallahu ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami mengaturkan tentunya permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena pertama kami berpakaian seadanya nih Pak. Ada yang lagi pakai baju kaos, ada yang lagi karena kami tadi kami berpikir kami untuk tidak bukan apa-apa lagi. Saya mohon maaf karena mungkin ada yang kurang pas apa dari kemudian selalu salah, kemudian terima kasih kami ucapkan pada panitia, pada rumah telah menyambut kami dengan penuh keluargaan sehingga kami terpakai sampai asal saya dan tahun ini tadi kami itu saya lagi mengucapkan terima kasih kepada ada dari pemandangan kita bagi kami maka dari itu tentunya adalah hal kami karena sekarang ini kepada yang berada di sini terutama pada orang tuanya maka nanti mereka dapat diarahkan karena kita mau mengetahui bahwa mereka ini dalam pendidikan memang sudah layak dan dalam usia mereka juga sudah pantas dikeluarkan tapi tentunya dalam pembinaan rumah tangga mereka itu apa pembinaan dari keluarga. Tentunya kami juga menjalankan tentunya mereka ini kepada pemerintahan setempat dan saya menjalankan kelurahan. Oleh karena itu tolong agenda ini dididik sesuai dengan adat di sini. Tentunya kita harap mereka nanti bisa bermasyarakat dengan keluarga kita dan tentunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin yang kurang, yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saudara saya apa yang disampaikan kepada pemerintahan kalau kami akan membuat hanya benar bahwa beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihak ada kami yang di sini kami yang itu kami telah melakukan benar dasar bahwa itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perangkat pemerintah, perangkat agama, perangkat adat, hukum, madrasah, desa dan pulau yang telah memfasilitasi kepada anak kami kegiatan-kegiatan di kemudian daripada itu juga pada hari ini sesuai daripada perjanjian antara keduanya bahwa kedua pengantin ini kami boyong untuk pulang ke kediaman kami atau keluarga bersama kematian ini maka dari tadi kami telah mendengar diserahkan kepada kami itu dengan dikata Bismillahirrahmanirrahim kedua pengantin ini sudah kami siap maaf ya wassalamualaikum
melaksanakan ibadah baik itu damai Amin. Amin. Karena sudah ada lampu hijau dari Allah. Baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Masih kembali kami sampaikan kepada ibu para tamu undangan selamat siang. Belum, baik. Saya cancel lagi karena tadi lampu hijau dan belum oke. Kita cancel lagi, baik. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Hajat, dalam hal ini Bapak Saiman Riyadi dan besan beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Camat Curug Tengah. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Airbang. Yang saya hormati Ketua Lingkungan, dalam hal ini Bapak Ketua RT 10 dan Bapak Ketua RT RW 04 Kelurahan Airbang. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bapak Endang Sudirman, terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua BMA Kelurahan Airbang. Yang saya hormati perangkat agama Kelurahan Airbang, Bapak Imam Khotib Biladan Garin. Yang saya hormati para sepuh dan wiri sepuh Kelurahan Airbang yang bersempatan hadir. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para undangan rahimakumullah. Untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menginjak acara kedua, yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 sampai 22 kepada saudara Anggi. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah. Sebelum kita menginjak acara berikutnya yaitu kata sambutan, kami mohon kepada kedua mempelai, kemudian Bapak Seman beserta Ibu Sri Windati, kemudian Bapak Bakrun SPD Bapak Barun SPD dan Ibu Septi Husni, kami mohon dapat naik ke atas panggung.
dahulu saya memperkenalkan pengantin anak kami, kemudian pihak desain. Di samping saya ini adalah Bapak Asman Riyadi, ini adik saya. Kemudian di sebelah Bapak Asman istrinya, yaitu Ibu Sri Windarti. Kemudian di tengah seorang mempelai anak kami, yaitu bernama Septian Arianto SPT. Ini anak kami Septian. Kemudian menantu kami yaitu Yana Deska Pena SPT. Menantu kami dari Sluma, dari desa Kuau Sluma. Kemudian besan kami di samping pengantin wanita, yaitu Ibu Siti Husni, sarjana pendidikan. Kemudian yang paling ujung besan kami yaitu Bapak Patrun SPD. Inilah kedua mempelai yang dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami bersyukur alhamdulillah pada kesempatan ini keluarga kami bertambah di satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Sluma. Syukur alhamdulillah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Jawa Tengah, mantu, kata kami ngunduh mantu, di mana anak kami ini telah menikah pada tanggal 21 Mei 2021 di Desa Kuau, di Desa Tanjung Kuau, Sluma. Jadi pada malam hari ini kami alhamdulillah mengunduh mantu, dan syukur alhamdulillah anak kami ini diberi sekali lagi kami sampaikan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh di desa Tanjung Kuau. Sangat jauh nih Bapak, tapi kita bersyukur inilah hikmah sehingga keluarga kita bertambah banyak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu menjadi amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian di akhir acara ini kami nanti menyiapkan hidangan. Untuk itu kami selaku tuan rumah mempersilahkan dengan ikhlas kepada Bapak dan Ibu undangan sekalian untuk menikmatinya, dan semoga dapat menjadi darah daging bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari ahli rumah dan kepada Bapak Ridwan kami haturkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menginjak acara berikutnya yaitu ceramah agama. Nanti mohon sekaligus doa Pak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Endang Sudirman. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikah fi hadzal maqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu izinkanlah saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada sahibul hajat Bapak Asman beserta Ibu, juga beserta besan dan beserta Ratu dan Raja pada malam ini, yaitu kedua mempelai. Saya sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya, sekaligus saya ikut bahagia, selamat dan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kemudian yang saya hormati Bapak Imam Khatib Hilal dan Garim, juga perangkat desa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para undangan, Bapak Ibu, baik itu pengantin baru maupun pengantin lama. Nah, ini wajah-wajah pengantin lama semua. Saya paling gak suka dibilang pengantin usang, gak suka saya. Pokoknya pengantin, tapi ada yang baru, ada yang lama gitu. Jadi kalau ada bicara musik itu Pak, dunia ini sepi tanpa ada musik. Tapi dengan adanya musik berisik. Baiklah Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur, terutama saya sudah diberi penghormatan dan saya merasa tersanjung bahwa pada hari ini saya diminta oleh tuan rumah untuk mengisi acara tausiah walimatul amrus pada malam ini. Subhanallah, tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa. Maka dari itu ini yang baru saya syukuri. Kemudian bersyukur tuan rumah bahwa sudah sukses. Bersyukur pengantin baru juga sudah selesai diakad nikahkan. Rasa syukur ini diungkapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bahagia. Kata istri, ya Allah, sambil sujud syukur tuh bagus. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan suami yang baik, yang ganteng dalam pandanganku, juga pandanganmu ya Allah. Itulah, bersyukur. Lalu suami juga bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan istri yang cantik sesuai dengan keinginanku. Engkaulah yang memberikan jodoh terhadapku. Terima kasih ya Allah. Orang tua juga seperti itu ya Allah, terima kasih. Saya diberikan menantu yang terbaik dalam pandanganmu. Saya diberikan keluarga besar besan yang terbaik dalam pandanganmu. Nanti selesai acara sujud syukur mana? Sujud syukur, masalah. Kebahagiaan terletak hanya pada mensyukuri nikmat Allah. Percaya itu. Walaupun semuanya banyak, tanpa mensyukurinya
ibarat minum air laut. Semakin dia banyak, semakin haus. Jadi letaknya kebahagiaan itu pada mensyukuri nikmat Allah, apapun itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Dengan bersolawat ini sekaligus kita mengambil contoh. Nabi itu memproklamirkan ibu. Nabi itu dia tidak punya rumah bertingkat, ya, apalagi dia tidak punya fortune, dia tidak punya perkebunan, dia rumahnya kecil, tinggal di samping masjid, tapi sampai hari ini diabadikan melalui hadis baiti jannati, rumahku laksana surga dunia bagiku. Jadi mudah-mudahan dengan bersalawat ini rumah kita dijadikan surga. Rumah kita dijadikan miniatur surga. Kalaulah di dunia merasakan miniatur surga, maka kita ada harapan mendapatkan surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Kalaulah di dunia sudah babak belur, bahasa satu babak belur, sholat enggak, puasa enggak, hidup susah. Bisa bayangkan enggak di akhirat nanti? Bagaimana dia mau meraih surga sementara di dunia pun jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah umat Rasulullah yang konsekuen dengan ajarannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam ini akan saya sampaikan tausiah walimatul urus, yang artinya nasihat untuk kedua mempelai atau pengantin baru. Khusus untuk pengantin baru, umumnya untuk pengantin yang sudah lama. Kita ada banyak makan garam, Pak, ya. Terus semuanya sudah berjalan lama berumah tangga. Jadi mendapatkan pengalaman yang pahit, yang manis, jatuh bangun, terus kita jalani. Sampai kita punya anak, punya cucu, udah tua. Wajar kalau kita mendapatkan pengalaman itu berbagi. Bagi yang baru diakad nikahkan, betul enggak? Nah, saya ingin berbagi saja. Mohon maaf sebelumnya kalaulah apa yang saya sampaikan kurang berkenan, karena Ustadz juga manusia, Bapak Ibu. Semuanya bukanlah saya yang paling alim, bukan saya yang paling pinter, bukan. Hanya kebetulan saja saya didaulat sebagai penceramah. Jadi mohon maaf kalau kata saya ceramah itu ceria dan ramah. Kalau enggak ceria, enggak ramah, ceramahnya enggak laku. Pernah dipesan, Tad, tolong ceramahnya yang lucu, Tad. Bapak salah alamat bilang, kalau mau lucu undang Sule. Udah selesai, enggak usah ngundang ceramah. Jadi mohon maaf, ya, mohon maaf kalau saya ceramahnya kurang lucu. Kemudian yang dimaksud adalah dakwah, da'ian, mengajak, diistilah dengan izin Allah. Untuk itu saya mohon maaf, qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun Bapak menerimanya pahit. Saya berharap malam ini ada yang tersinggung. Setuju nggak? Allahu Akbar. Kalau bicara rumah tangga, setiap orang berkeluarga semuanya menginginkan bahagia, betul enggak? Yang gila aja pengen senang, apalagi kita. Lalu kebahagiaan itu ada yang awalnya bahagia saja, sampai pertengahan kandas di tengah jalan. Karena rumah tangga itu ibarat bahtera, dia berlayar di tengah lautan. Kalaulah nahodanya profesional, maka dia akan mampu membawa nahoda itu ke pantai tujuan, dermaga tujuan kebahagiaan yang disebut sakinah, mawadah, dan warahmah. Kalau masih baru, ingat gak kita pengantin dulu?
Aduh, masih baru. Ibu, Bu, dengar nggak? Waktu pengantin kita dulu, jalan berduaan, bergandengan tangan, istri kita terpeleset, apa kata kita? Hati-hati sayang, segan. Coba udah punya anak 2, 3, apalagi sudah incuan, ada nggak ucapan itu? Nggak ada, berubah paling istri kita terpeleset, mato kamu tuh kemana? Belotot dak karuan. Ini kita tidak harapkan seperti itu. Awalnya bahagia terus, seperti rumah tangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, lagi pengantin baru itu kentut aja ditahan terus sampai kembung perut. Kalau sudah 2 dikasih malah, ini obat sakit gigi. Si baru coba, mama, itu panggilan si baru. Udah punya anak, mama kamu kemana? Berubah kan? Hoi, mak kamu itu kemana? Ini yang mengalami perubahan. Kalau istri kita masak kepedesan, ketika istrinya nanya, bagaimana mas? Enak gak masakanku? Pedes, dia jawab, sedap. Matanya merah, bibirnya merah, hidungnya merah, kepedesan, dibilang sedap. Paling lembut dia bicara, sayang, beli cabenya di mana? Di pasar atas apa di pasar bawah? Pasar atas mas, lain kali jangan di pasar atas, beli di bawah saja biar nggak terlalu pedas, itu masih lembut. Betul tak? Coba kalau istri kita masak nasi kebanyakan air menjadi bubur, yang bapak lakukan gimana? Marah kan? Tendang itu periuk, padahal kita tahu nasi sudah jadi bubur. Tapi kalau awal-awalnya subhanallah, nggak usah disesali sayang, nasi sudah menjadi bubur. Ini duit kamu pergi ke pasar, beli ayam, beli seledri, beli bawang merah, kamu masak, bikin bubur ayam, undang tetangga. Tuh, kalau masih baru enak, betul tak? Tapi yang diharapkan sekarang, materinya yang diharapkan bagaimana bahagia awal, bahagia pertengahan, bahagia akhir, bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu caranya bagaimana? Kita masuk pada materi. Pernikahan adalah ibadah. Nikah, berumah tangga, ada istri, ada suami, ada anak, itu rumah tangga. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ini tujuannya. Apa sih tujuan rumah tangga? Itulah. Jadi kita ada istri, kita ada anak, kita ada rumah, ada kendaraan, semua sarana untuk dijadikan sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu sebelum masuk pada materi, pada kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Semoga hidup rukun dan damai. Seiring seia sekata, berat sama dipikul, ringan bawa sendiri. Masa bawa korek api gotong royong, ringan bawa sendiri. Ya, selamat. Saya jadi teringat dulu, bukan waktu saya pengantin, bukan, teringat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika dia mengijab kabulkan, apa yang Nabi katakan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang Nabi ucapkan. Apa artinya? Semoga Allah memberikan barokah kepada kalian berdua, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dengan kebaikan. Maka malaikat yang berada di sampingnya ikut mengaminkan. Ini doa yang pas, ucapan untuk kedua mempelai.
Ini dibudayakan di tengah-tengah umat, karena zaman sekarang ucapan itu hampir hilang. Yang ada selamat menempuh hidup baru. Betul, barunya saja. Maka pertengahan berantakan di pengadilan agama. Orang ucapkan selamat pagi, betul, selamat paginya, tapi sore nggak ada jaminan. Tapi ketika ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, insyaallah. Ini sangat indah sekali. Ada yang hafal di sini? Ibu-ibu hafal? Nah, coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hafal? Hafal aja dilah. Besok lagi nyambung. Nanti kalau mau bersalaman sama mempelai, ya kalau mau salaman mempelai, dirubah tidak mengucapkan selamat, tapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kepanjangan Ustaz, kan antrian kita salaman, habis waktu. Boleh dengan ucapan barakallahu laka. Ya, sambil salaman. Barakallah boleh. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya yakin sebanyak ini ada yang memiliki lisan yang makbul, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini ilmiah ya. Kemudian yang kedua, Nabi berdoa, Allahumma ja'al lahuma rizqan halalan thayyibah wa hubbul lahuma dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikan rezeki yang halal dan baik kepada mereka berdua, dan berikan keturunan yang baik pula kepada mereka berdua. Ini doa untuk kedua besannya. Dia berdoa ya, Allahumma ja'allahuma rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada anak kami berdua rezeki yang halal baik. Halal baik. Ingat, banyak yang halal tapi tidak baik. Baik itu kesehatan, untuk ketenangan dan sebagainya. Yang diharapkan adalah halal baik, halalan thayyibah. Wa hubbul lahuma dzurriatan thayyibah. Dan jadikanlah kasih sayangnya yang mendapatkan keturunan yang baik pula. Masya Allah. Ini kalau tiap orang tua berdoa seperti itu, Masya Allah. Ya dah, mendapatkan keturunan yang baik pula. Nah, kemudian kita juga doakan kepada anak yang sudah dihitan, yang sudah diakikah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Saya ingatkan ini, saya sering dengar ceramah berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Agamanya yang terakhir. Makanya negara ini hancur. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dengan agama di awal, semuanya akan baik. Mudah-mudahan memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, kebanggaan untuk masyarakat kita, dan mampu memasukkan ke pintu gerbang kebahagiaan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk kepada sakinah, mawaddah dan warahmah. Pertama, orang yang menikah, Nabi menganjurkan pilihlah calon istrimu yang cantik, tapi tidak prioritas. Cantik adalah relevan. Cantik tergantung pandangan kita, tapi itu bukan prioritas. Yang dimaksud adalah cantik wajahnya, cantik hatinya. Nah, tapi tidak prioritas. Ini ibu-ibu ini dulu ini cantik tuh Pak. Betul lah Bu? Wah, dulu paling cantik. Sekarang nggak bisa diperbaiki lagi. Udah keriput semuanya. Kalaulah tujuannya cantik, maka akan kecewa. Kalau tujuan pernikahan mempersunting istri karena cantik,
tunggu kecewa. Di usia 40 istri kita akan kecewa. Pilih hartanya, boleh kata Nabi, pilih harta dan keturunannya, boleh. Tapi itu bukan prioritas. Harta, dunia berputar. Dunia berputar. Kalau di atas abang sayang, kalau di bawah abang ditendang. Artinya tidak abadi. Kalau mengharapkan harta, tunggu, kita akan kecewa. Karena banyak harapan-harapan rumah tangga di awal ternyata tidak menjadi kenyataan. Banyak. Ada yang menginginkan begini, ternyata oh begini. Menginginkan banyak hal-hal yang di luar keinginan kita. Kenapa? Barangkali niat tadi yang salah. Nabi menganjurkan pilihlah agamanya. Ini yang mantap. Agama diutamakan. Dengan agama kita akan bahagia. Makanya ada 3 rumus kita: agama, ilmu, kemudian seni. Dengan agama hidup akan terarah, nyaman kita. Istri beragama, suami aman. Lepas saja istri itu mau kemana aman, nggak bakal diganggu yang lain. Kenapa? Dia punya agama. Suami juga seperti itu, aman ibu. Lepas suami ibu mau kemana silakan, aman. Dia sudah punya agama. Dengan agama akan terarah. Kita sekolahkan anak sampai sukses S1, S2, S3 dan seterusnya. Maka dengan ilmu itu hidup akan mudah. Betul kan? Agama terarah, dengan ilmu hidup mudah, lalu dengan seni hidup menjadi indah. Rumah tangga tanpa seni, aduh, susah, repot. Tanpa keindahan dalam rumah tangga, bagaimana mau menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau yang dipopulerkan oleh Nabi, baiti jannati. Coba ibu, kalau nggak ada seni ibu, itu taruh periuk di tengah ruang tamu, gantung sana, gantung sini, gantung sini, sehingga menata rumah juga nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak ada seni. Tapi ketika ibu memiliki jiwa seni yang indah, di rumah ibu akan indah. Yang dimaksud jiwa seni itu apa? Kalau perempuan itu menjadi wanita yang soleha. Jadi tanamkan niat. Yang pertama, tanamkan niat. Karena apa? Karena Allah. Karena niat itu adalah pokok dalam segala amalan. Kalau kita niatnya karena Allah, Pak, kita berumah tangga karena Allah, kita akan rileks kok. Kita akan nyaman. Bisarra'i wa dharra'i. Dalam lapang maupun sempit, kita akan tetap kasih sayang. Kenapa? Karena tujuannya Allah. Mau cantik terus ke, mau berubah ke, mau kurus ke, mau gemuk ke, enggak masalah. Aku karena Allah. Bahkan jangankan kasih sayang, marah pun karena Allah. Pernah nggak marah karena Allah? Bapak marah istri karena Allah. Pernah nggak? Bagaimana caranya? Lihat istri kita tidak sholat. Nah itulah. Kita marah. Marah pertama apa? Sayang, sholat yuk. Kan enak. Sayang, sholat yuk. Kan Allah. Belum juga mau sholat istri kita. Hei, sholat ya. Karena Allah. 3 naik kita. Hei, mau sholat tak kamu? Tidak juga mau sholat, pisah ranjang. Kasih hukuman istri kita. Kamu tidur di luar, biar aku sendirian dalam. Karena Allah. Tengah malam butuh, kan dia bingung kan? Ya mas, aku sholat mas. Daripada bisa, mendingan sholat. Itu karena Allah. Itulah ibu-ibu, ya. Jadi tujuannya karena Allah. Kalau tujuan kita karena Allah, bisa ra'i wa dara'i, dalam lapang maupun sempit, kita akan tetap berkasih sayang. Innamal a'mal biniat. Kesempurnaan amal itu tergantung kepada niat.
Karena rumah tangga itu diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tujuan rumah tangga bukan bahagia di dunia saja, melainkan kita harus bahagia di akhirat nanti. Apalah artinya Pak kita bahagia di dunia sebentar kok. Sebentar di dunia. Kalau di akhirat masuk neraka, habis kebahagiaan kita. Saya ibu-ibu saya ingatkan, kalau suaminya sholat, ibu-ibu ikut sholat. Suaminya baik, ibu-ibu baik. Karena nanti ibu-ibu kalau suaminya masuk surga, Allah kasih bonus bidadari 40 pembantunya saja. Kalau ibu masuk neraka, alah mewek ibu. Di dunia saja suami ibu digandeng sebentar, wanita lain marah. Lalu bagaimana di akhirat dengan 40 bidadari? Maka dari itu sebelum terlambat sama-sama beribadah. Tujuannya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dalam rumah tangga ada ibadah, ada takwa. Bagaimana caranya? Di cirinya di dalam rumah ada takwa. Pernah ibu mengaminkan waladolin bacaan Fatihah suami? Hah? Pernah? Alhamdulillah kalau pernah. Bapak? Pernah Bapak jadi imam dalam rumah tangga? Salat? Pernah? Masya Allah. Coba kita teruskan. Indah sekali. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Suami tahiyat, istri tahiyat. Kompak sekali. Dan di sana ada keramah tamahan, di sana ada Allah. Istri tidak boleh mendahului gerakan suami. Tunggu suami selesai ruku, kita baru ruku. Tunggu suami sujud, kita baru sujud. Intinya apa? Semuanya tergantung suami. Bahkan istri di ruang sholat, dia belum berani makan kalau suaminya belum makan. Ini mau mau makan enggak, terserah kamu. Yang penting aku masak, aku makan. Itulah. Kata suami nutup salat, Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat sebelah kanan istri kita cantik, cantik alami. Dia tidak pakai make up, dia tidak pakai lipstick. Cantik alami karena air wudu. Mengapa pakaian yang putih bersih? Masya Allah. Tertutup rapi, yang kita lihat wajah istri kita, matanya saja dengan muka. Yang lainnya tertutup dengan pakaian yang bersih. Hati juga bersih. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kesejahteraan untuk istriku tercinta, kata malaikat, amin. Salat kita ditongkrongin malaikat. InsyaAllah. Ini metode untuk sakinah mawaddah warahmah. Kemudian suami salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat anak kita sedang belajar sholat belakang, Allah aban, Allah aban, Allah aban, kan gitu ya. Maka kita mengikuti kesejahteraan untukmu nak, wahai permata hatiku, kata malaikat, amin. Indah dah. Betul tak? Indah sekali. Coba sudah salam, kita berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, wahai Zat yang Maha Agung. Pengakuan setelah sholat bahwa kita bersalah. Ibu-ibu boleh di belakang aku, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, aku banyak dosa dengan suami, aku suka maling duit dalam dompet suami, aku suka bohong suami, terus seperti itu, diampuni dosanya oleh Allah. Baca apa lagi? Subhanallah. Saya pernah dengar itu di satu tempat, baca subhanallahnya tuh Pak, pertamanya itu indah sekali. Subhanallah, subhanallah. Di pertengahan, badallah, 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 badallah. Mau kemana sebenarnya? Indah dari awal sampai akhir. Jadi ada pengaruh bertasbih kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Jangan lama-lama dulilah. Bayangkan, bisa bayangkan nggak suami istri berzikir bersama, betul? Terus selesai berzikir berdoa. Suami mengangkat tangan berdoa, istri siap di belakang untuk mengaminkan. Apapun masalahnya, apapun situasinya, apapun keadaannya, curhat dengan Allah. Jangan curhat dengan siapa selain Allah. Zaman sekarang, Pak, ibu-ibu curhat dengan tetangga. Curhat dengan tetangga, apa kata ibu-ibu? Aduh, Bu, suami aku nih gini. Apa kata ibu tetangga? Sama saja, suami aku juga seperti itu. Nah, ini repot. Curhat dengan mertua, 1 kali, 2 kali dilayani, 3 kali diomelin, 4 kali dimarahin. Tidak ada kita yang sempurna tempat curhat kecuali dengan Allah. Sekarang rumah tangga hutang banyak, lalu suami istri berantem. Apa hutang itu selesai? Apa hutang itu selesai? Tambah runyam, betul tak? Tambah jauh rezeki. Apa yang harus kita lakukan? Suami berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal. Ya Allah, kayakanlah kami dengan harta yang halal, jauhkanlah kami dari harta yang haram. Kata istri di belakang, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Anak nakal, ibu curhat dengan Allah, Bu. Bapak curhat dengan Allah, karena ini segitiga. Allah, orang tua, anak. Anak kita titipan dari Allah. Ngadu dengan Allah, sampaikan dengan bahasa kita. Oh ya Allah, titipanmu nakal sekali. Gitu. Tolong ya Allah, balikan hatinya ke hati yang baik, karena ini adalah titipanmu ya Allah. Dan enak. Ini mah enggak, kalau suami marah sama anak, bapak marah sama anak, pagi ganteng, sore lah benjol-benjol. Itu yang marahnya ibu-ibu. Masih mendingan bapak. Ibu-ibu apa katanya? Marah dengan anak, habis sabar, dasar anak setan. Lah kalau anaknya setan, Bu, emaknya siapa? Hah? Emaknya siapa? Dasar anak kurang ajar. Loh, yang kurang ajar itu siapa? Kita yang kurang ajarin anak. Betul enggak? Saya pernah dengar, dasar kuyuk. Itu anak dibilang kuyuk, yang menggonggong terus. Kalau anaknya kuyuk, emaknya siapa? Makanya nggak boleh marah. Marah tadi karena Allah, kan itu kan. Paling rendah lah ibu-ibu marah itu kalau marah sama anaknya. Woi nak, nyesal aku melahirkan kamu. Anak sekarang udah pintar, Bu. Udah masuk PAUD, masuk TK, dia pintar jawab. Siapa suruh melahirkan saya? Nah, kan repot. Lalu solusinya apa? Berdoa dengan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wahai Rabbku, dengan kasih sayang ini ya Allah, dengan istri ini ya Allah, dengan anak ini, jadikanlah istri yang menyenangkan hati, jadikanlah anak yang menyenangkan hati, jadikanlah anak pemimpin dari orang-orang yang takwa. Ini bahasa kita. Bisa bayangkan nggak anak kita jadi pemimpin orang yang takwa? Bukan pemimpin dari orang-orang munafik. Orang yang takwa kelasnya beda. Dia pemimpin dari orang yang takwa. Dia mimpin bawahannya orang-orang yang takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, keturunan kita. Qurrata ayun, yang menyenangkan pandangan mata, yang menyejukkan hati. Gitu loh. Ini mah enggak rumah tangga, suami darah tinggi, istri cerewet, anak melawan.
parah. Kapan mau tenangnya? Betul tak? Mendingan itu loh, curhat dengan Allah. Setelah doa istri di belakang nangis, kalau perlu ibu nangis, mengaminkan doa suami. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin, amin ya Rabbal Alamin. Pernah nggak nangis ibu? Mendoakan, mengaminkan doa suami. Pernah nangis nggak? Alah Ustaz, bagaimana nangis? Orang suami saya tidak pernah berdoa. Kalau pergi tempat doa sering, tapi berdoa sendiri nggak pernah. Mana mungkin aku mengaminkan? Mulai malam ini ajak istrinya sholat. Ya, sebisa kita lah, nggak usah yang mewah-mewah. Nggak bisa ayat apa Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas saja, ya kan? Semampu kita, jangan dipaksa-paksa. Karena saya ada pernah dengar cerita. Yang pertama itu di masjid itu ada 2 orang pak, masing-masing dia mau jadi imam. Pertama jadi imamnya kita dari Jawa. Pertama imam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak yang seperti itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang seperti itu. Dan belakang ini karena ini orang Padang marah, Mas salah mas, masa ngalamin? Alamin mas, bukan ngalamin. Ya wis, kamu maju ke depan, gantian. Dia yang maju ke depan. Fatihahnya bagus. Pas baca surah At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim. Alakumut takatsuratan zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tuy'alunna. Kacau. Bukan sumalatus aluna, tapi dia baca sumalatui aluna. Dialek bahasa. Jangan dipaksakan maksud saya. Sebisa kita. Tapi yang pokok adalah Fatihah. Kalau Fatihahnya benar, sukses sholat bapak-bapak. Kalau Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah. Bukan jadi imam masjid saja, ya. Kita harus menjadi imam. Dah, masih ada waktu? Betul? Pak Tuan Ma masih ada waktu? Boleh ditambah? Materinya belum selesai. Selesai berdoa, suami ucapkan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suami balik ke belakang, istri maju sedikit. Sambut tangan suami, bersalaman, cium tangan suami. Di sana ada sakinah, di sana ada mawadah, di sana ada warahmah. Jangan takut virus, gak mau salaman sama suami. Corona. Masa takut sama suami? Katanya sehidup semati. Corona lagi. Takut amat. Bu, salaman sama suami udah sholat. Di sana ada kebahagiaan. Di sana ada rahmat. Kalaulah itu semua tidak dilakukan dalam rumah tangga, yang ada bukan rahmat, yang ada bukan kasih sayang, tapi yang ada setan akan menjadi provokator dalam rumah tangga. Dia bisa menjelma sebagai mertua, dia bisa menjelma sebagai adik ipar, dia bisa menjelma sebagai tetangga. Akan kacaukan terus. Kenapa? Karena tidak ada rahmat. Ini metode yang kedua agar rumah tangga kita bahagia. Harta banyak boleh memang kita harus, tapi ingat, harta bukan barometer untuk mencapai kebahagiaan. Harta sebuah sarana. Ingatkan itu. Dalam rumah tangga, jadikan harta sebuah sarana untuk jadi kasih sayang. Gitu loh, rumah untuk kasih sayang, sarana untuk beribadah, punya kendaraan untuk beribadah, suami istri pergi beribadah, ya toh, punya tanah untuk beribadah, punya uang untuk beribadah. Dengan tujuan sarana, rumah tangga akan menjadi indah.
Tapi kalau harta dijadikan tujuan, bukan sarana, ini bahaya. Ketika harta dijadikan tujuan, maka akan overdosis, akan tanpa kontrol. Dia akan pasang target, dia akan lari berlomba, lari, lelah, letih, lesu, lemah, jantungan, stroke, mati. Harta sudah dapat banyak, tapi istri kita dimarahin. Harta banyak, anak kita dimusuhi. Lalu di mana kebahagiaan? Bukankah harta itu untuk bahagia? Kenapa itu terjadi? Karena salah arah. Jadi saya ingatkan, harta dijadikan sebuah sarana, bukan untuk tujuan. Masih ada 2 poin lagi, saya singkat menyampaikan. Cara yang ketiga agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus ada akhlak dalam rumah tangga. Apa akhlak dalam rumah tangga? Dengan akhlak rumah tangga akan menjadi indah. Dengan bahasa, dengan perilaku, maka akan menjadi indah. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, ibu bapak, dia punya istri namanya Aisyah. Setelah Khadijah, dia mempersunting istrinya dari anak temannya sendiri, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dia sangat akrab dengan Abu Bakar Siddiq. Saking akrabnya persaudaraan dan perjuangan, maka Abu Bakar Siddiq memberikan hadiah untuk rela putrinya dipersunting oleh Nabi Muhammad SAW. Terkenal cantik, pipinya mengkel kayak kesemok, merah-merah delima. Apa Nabi panggil? Setiap panggil istrinya, ta'ali ya Humairah, kemari wahai pipi yang kemerah-merahan. Humairah si merah. Saya bayangkan nggak? Istri setiap saat Aisyah itu dipanggil suami, bangga bahagia, hidungnya ngembang. Subhanallah, dia berseri-seri, gairah, bersemangat, bangga. Kenapa? Karena dipuji terus oleh suaminya. Itu Nabi. Kalau kita gimana? Kita mah punya istri gemuk. Saya nggak ngomongin orang mau, ngomongin saya sendiri. Punya istri gemuk, panggil kita, "Hoi gendut, sini kamu." Panggilan itu betul tapi tidak menghibur. Panggilan itu betul tapi tidak menghibur. Jadi yang menghibur, berilah panggilan pengantin, Ananda berdua. Panggillah istri sesuai dengan yang disukainya. Kalau perlu berunding, mama boleh, umi boleh, sayangku boleh, cintaku boleh, yayang boleh, apa saja, manis boleh. Ya, tapi kalau yang hitam susah juga bilang manis. Hilang hitamnya, tinggal manisnya nggak mungkin ya. Hilang manisnya, tinggal ya, apa saja lah. Berunding yang penting indah didengar gitu. Seperti Nabi panggil itu. Karena Nabi itu fabima rahmati minallahi lintalahu. Berkat rahmat Allah, Nabi itu bicaranya lembut. Lembut bukannya lembek. Lembut bukannya kebencian. Aduh sayang, ayo kemari. Bukan itu. Yang lembut itu bukan itu. Yang dimaksud lembut itu lisannya indah. Fa'inal fadl ghalidul qalbi lam fadu min haulik. Kalaulah engkau Muhammad bicara kasar, kamu akan ditinggalkan oleh sekitarnya. Sama yang ganda, kalau suami kasar terhadap istri, pasti istri minggat. Cobalah bapak kalau mau lihat, seminggu aja bapak marahin istri terus, minggat ya. Istri juga seperti itu, cerewet sama suami. Coba ibu kalau mau lihat, seminggu saja cerewet sama suami, marahin itu suami itu, dia akan cari lain. Betul tak? Makanya pelihara suami-suami ini, jangan disia-siakan, jangan sampai cari yang lain. Kalau sudah cari lain malah pusing. Kenapa dia cari lain gak betah di rumah? Siapa yang salah? Makanya metode rumah tangga Islam sangat indah gitu. Gak boleh suami disia-siakan, gak boleh istri disia-siakan. Fa'inal fadl qalidul qalbi lam fadu min haulik. Andaikan kamu kasar bicara, kamu akan ditinggalkan. Orang tua kasar dengan anak, anak akan melawan dan sebagainya dan seterusnya gitu.
Nggak boleh. Nabi pernah satu hari beliau ini ada musyawarah, kalau sekarang rapat, sehingga pulangnya lambat, larut malam, sudah hampir subuh. Dilihat istrinya sedang tidur pulas. Dilihat dari jendela, istrinya tidur pulas. Dia menjelang fajar, lagi enaknya tidur. Saking sayangnya dengan istri, Nabi rela tidur di teras daripada ketok pintu bangunkan istri untuk bangun. Indah lah. Indah. Dengan apa dia indah? Dengan agama tadi. Pas dia bangun, istrinya nangis. Wahai suamiku, maafkanlah aku. Aku nggak tahu kalau suamiku pulang, sehingga aku nggak buka pintu. Apa kata Nabi? Kok kamu yang minta maaf? Saya yang minta maaf karena aku yang salah, pulang terlambat. Itu Nabi. Kalau kita, sudahlah, terjam pintu. Bangun, tidur apa mati? Karena pernah ada yang datang ke rumah saya, Pak, servis pintu Pak, pintunya rusak. Ngapa diterjang suami? Wah, rajin-rajin saja bilang terjang pintu, biar servis terus Kak. Nggak boleh seperti itu. Bayangkan Nabi itu, Masya Allah ya. Dia lihat tidur di teras, saking sayangnya dengan suami. Dan Nabi sukses meletakkan sorga ada pada ibu. Sorga itu ada pada emak-emak, Bu. Ini hebatnya Nabi, hebatnya suami. Dia mampu meletakkan sorga di telapak kaki ibu. Hormati istri kita. Tapi jangan gila hormat. Tiap sebentar, hormat. Bukan itu maksudnya. Coba hormat dengan suami mana? Suami ibu kerja, berangkat kerja. Suami ibu berangkat kerja, berdagang ke kantor ke kebun ke, hantar sampai pintu. Lihat suami berangkat. Berdoa, ya Allah selamatkan istriku. Malas berdoanya nih. Berangkatlah sayang. Itu dari sana lagi gini. Hati-hati di jalan, wis gayanya. Kalau nggak seperti itu, suami berangkat, ibu sholat duha. Doakan suami, ya Allah berikan rezeki pada suamiku, ya Allah. Kalau di atas langit tolong turunkan, kalau di bawah bumi tolong keluarkan, kalau jauh tolong dekatkan, kalau kecil tolong besarkan, karena sampai berikan barokah. Salat duha, karena duha itu sukses. Sama berdoa, gitu, kompak. Karena kalau nggak kompak susah. Walaupun dia nih rajin ibadah, kalau nggak kompak susah Pak. Saya punya cerita sedikit. Masih ada waktu? Masih? Ada suami istri, hidupnya sangat sederhana. Dia kerjanya serabutan. Kalau dia kerja, dia naik sepeda. Tapi sholatnya rajin terus, ibadahnya rajin terus, baca Qur'annya rajin terus. Cuma nggak kompak, nggak pernah musyawarah. Jadi yang itu hanya ngaji-ngaji, yang sholat, yang apa saja. Semuanya kegiatannya positif tapi kurang kompak. Pas di perjalanan, sepedanya itu bannya meledak. Bukan pecah lagi, nggak bisa dibenerin lagi. Saking susahnya, nggak punya duit untuk beli ban sepeda, sepedanya didorong balik. Dilihat oleh istrinya, karena biasa lihat suaminya sore hari, kok jam 10 udah pulang. Apa kata istrinya? Mas, kok udah pulang? Biasanya kan sore pulang. Ada musibah sayang. Apa musibahnya? Ban sepeda pecah, pulang ke rumah. Apa kata istri? Karena istrinya sudah sholat duha kan. Biarlah mas, gak apa-apa, pasti ada hikmahnya. Hitung-hitung kumpul bareng di siang hari. Selama ini kan gak pernah kita pisah terus. Tuh. Indah dah. Tuh berkat sholat duha. Kalau nggak pernah sholat istri kita, apa kata istri kita? Dasar laki-laki tolol, laki-laki goblok, jalan kaki ngapa sih? Sudah musibah digoblok-goblokin lagi, repot kan? Sudah kita capek dimarahin lagi. Mana ada ketenangan kita? Betul lah. Mau ngopi, buatlah sendiri, Bapak suka bikin kopi sendiri? Kalau suka, mulai hari ini jangan, biar istri yang bikin. Tugas istri kita tinggal itu saja. Bu, dengar nggak? Kok sampai situ ceramah saya?
Mana tadi? Kita cerita terus ya. Jadi pulang ke rumah malamnya masing-masing berdoa. Suami berdoa, dia ini sayang sama istrinya, tapi apalah daya ekonomi yang membatasinya. Dia punya uang, belikan anting-anting istrinya sebelah. Karena gak mampu, dia belikan sebelah dulu. Dia malam-malam melihat istrinya, ya Allah, istriku pakai anting-anting sebelah cantik ya Allah, apalagi lengkap. Dia bangun sholat hajat, berdoa dengan Allah, ya Allah, belikan rezeki ya Allah. Aku pengen belikan anting-anting sebelah istriku, sebelah saja cantik ya Allah, apalagi lengkap. Ini doa suami. Yang istrinya juga pusing dah. Jika dia ikut sholat hajat, dia berdoa. Apa doa istrinya? Ya Allah, tolonglah ya Allah belikan rezeki. Kalau saya punya duit, akan saya belikan ban sepeda suami saya. Karena sampai hari ini sepeda itu nggak bisa dipakai. Betul kan dua-duanya doanya kan? Udah sholat subuh, pagi-pagi masing-masing ngambil keputusan. Yang satu kata suaminya, daripada pening pala aku nih, ban sepeda ada kebeli, sepeda didorong, dibawa ke Panak Siring, dijual di Pasar Ulo. Sudah jual sepeda, mampir ke tempat Apu tuh, tempat Mas Adil. Masih ada nggak Apu di sini? Mampir situ beli emas. Jual sepeda, beli emas, anting-anting yang sebelah tadi. Dah aman ya. Yang istrinya juga pusing, doa belum dikabulkan. Akhirnya apa? Alah, daripada pakai anting-anting sebelah, aku jual. Berangkat ke pasar, jual anting-anting yang sebelah. Niatnya dua-duanya baik. Suami jual sepeda, beli anting istri, istri jual anting untuk sepeda suami. Pulang duluan suami, istrinya pulang duluan. Kata suaminya, Assalamualaikum. Dari dalam tawa, dia nggak jawab salam saking ngeriangnya. Ketawa dia senyum. Kok kamu ketawa-tawa? Orang salam biasa jawab. Aku bahagia sekali mas. Apa bahagia kamu? Ini duit mas, belilah ban sepeda biar bisa kerja. Hah? Apa kata suami? Sepeda itu sudah aku jual. Ini aku beli anting-anting sebelah. Maksudnya apa? Niatnya baik, tidak ada kompromi, anting-antingnya tetap sebelah. Walaupun dia doa, maka harus rajin sharing gitu loh. Tukar pikiran, cerita, ini Allah. Suami berangkat kerja, istri berdoa. Pulang kerja bu, pulang kerja, ibu sambut di pintu rumah. Ibu siapkan makanan yang enak. Ibu siapkan pakaian yang bersih. Suami pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Capek ya? Enak sekali rasa. Capek ya sayang. Pernah gak ibu dan suami itu? Gak pernah madani. Gak pernah. Sambut di pintu suami. Biasakan salam masuk rumah. Bapak biasakan masuk salam. Baca salam masuk rumah. Kita biasa baca salam ke rumah orang, betul tak? Tapi ke rumah sendiri. Ayo ngaku. Berat sekali baca salam rumah sendiri. Padahal istri kita, rumah kita, anak kita. Kok susah baca salam? Ke rumah orang biasa kita baca salam. Ke rumah sendiri berat kok. Mulai hari ini biasakan. Ya, biasakan. Kalau bapak-bapak malu, ya, malu baca assalamualaikum, cukup ujungnya waalaikum. Sekali wae. Istrinya malu juga jawab dari dalam lam. Kata anak kita, apa mak ni kum lam. Rupanya belajar salam. Malu kan, assalamualaikum, kum. Waalaikumsalam, lam. Kalau nak jawab tumben mas, baca salam. Akhirnya enggak pakai salam lagi. Udah masuk suami. Kalau ada kebutuhan, kalau suami nagih, kalau kita butuh duit, biarkan dulu suami masuk bu. Biar duduk dulu di kursi, tanya suami, Pak mau minum dulu, apa makan dulu, apa mandi dulu. Ini akhlak loh. Apa kita ada masalah? Indah kan Pak? Kita sudah capek kerja, bayangkan, capek kerja, istri di rumah manja. Mau apa dulu Pak?
Mandi dulu. Cuaca dingin, ibu masakkan air panas ibu. Untuk suami mandi, biar hangat. Siapkan anduknya, siapkan sabunnya. Pernah nggak? Bu, pernah nggak masakkan air panas untuk mandi suami? Nggak pernah. Pantesan suaminya yang banyak romantis. Mandi air dingin terus, nak mandi-mandi kamu tidak sudah. Ini kacau. Udah mandi bikinkan kopinya. Kalau biasa ngopi bikin kopi, biasa teh bikin kopi. Ada makanan, duduk bersama di kursi yang sama, duduk minum sayang. Setelah tenang, nyaman, udah bersih, baru tanya, Pak, dapat gak duit Pak? Tuh enak. Ini mau nggak belum masuk rumah lah meki dari itu. Oh dapat duit gak? Keringat masih berleleh, keringat masih banyak. Datang suami seperti itu, aku udah dapat duit, dasar laki-laki goblok. Apa yang terjadi besoknya di pengadilan agama? Padahal masalah itu sepele. Kenapa? Tidak ada akhlak. Enak toh? Dengan akhlak sangat tidak, subhanallah. Perhatikan dari sekecil mungkin, maka kita akan perhatikan yang banyak. Selesaikan masalah yang kecil, apalagi yang banyak. Kalau tidak ada alat, jangankan menyelesaikan masalah yang besar, yang kecil menjadi besar. Ini fenomena memang dalam rumah tangga. Terakhir saya sampaikan untuk Nanda berdua, kalau rumah tangga ingin bahagia, maka hormati, bakti, sayangi kedua orang tua. Dalam hadis jelas, ridallahi fi ridha walidain wa su'tullahi fi su'ti walidain. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua. Murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua. Bisa bayangkan Anda berdua, saya punya anak perempuan, kata ibu dari hamil. Aku hamil 9 bulan, melahir mempertaruhkan nyawa. Aku berikan air susu selama 2 tahun gratis. Aku cebokkan kamu gratis, aku mandikan kamu gratis, aku besarkan kamu, aku sekolahkan kamu, aku kuliahkan kamu, sampai kamu kerja. Setelah sukses, aku berikan kepada seorang laki-laki yang melamar kamu. Alangkah besar pengorbanan orang tua kita. Maka hormati, sayangi. Kalau mertua datang, jangan nyumput. Ini mah kalau mertua datang, nyuruh. Kalau bahasa kita, paling nak minjam. Nggak boleh seperti itu. Kalau orang tuanya datang, dipotongkan ayam. Kalau mertuanya datang, dirubuskan terong. Baru datang sebentar, kapan bapak nak balik? Baru datanglah ditanya balik. Ini repot kalau seperti ini. Hormati orang tua dan mertua karena posisinya sama. Sama mengorbankan anak kita untuk kebahagiaan kita. Orang bilang, kan udah lain kewajibannya Pak Ustadz. Kita kan sudah rumah tangga. Salah itu. Itu sangat salah. Tugas kewajiban terhadap orang tua sampai dia berada di alam barzah, kita masih punya kewajiban itu. Jangan hanya karena punya suami lalu lupa dengan istri, lupa dengan orang tua. Kan ada kisah tuh. Apa kisah apa? Sa'labah ya? Dia Sa'labah ya? Sa'labah itu seorang pemuda dari dusun Arab, ganteng menjadi sahabat Nabi. Lalu dia menjadi sahabat Nabi, dia berperang, pengusaha, sukses, dia punya istrinya cantik, hartanya banyak, pokoknya mewah rumah tangganya. Di balik kemewahan, dia lupa dia punya seorang ibu yang tinggal di kebun hanya sendirian di gubuk yang sudah raya. Ibunya berharap lebaran, ya Allah,
rindu aku sama Sa'labah ya Allah. Mengapa dia tidak balik, tidak punya berikan kabar? Terus dia berharap seperti itu. Tapi walaupun dia hatinya sakit, ibu kita ini hatinya mulia, dia tidak pernah doa yang jelek. Terus dia berdoa. Suatu hari ibunya sakit. Dia berharap dia punya anaknya si mata wayang satu-satunya, Pak. Harapan tumpuan dia di hari tua, anaknya yang namanya Sa'labah. Ternyata Sa'labah ketika sudah punya istri yang cantik, kaya raya, lupa dengan emaknya. Apa kata ibunya? Ya Allah, sakit hati ini ya Allah. Dia tidak mendoakan yang jelek, tapi dia curhat kepada Allah. Ya Allah, sakit hati ini. 9 bulan aku hamil Sa'labah. Aku melahirkan mempertaruhkan nyawa. Aku berharap, aku besarkan dia. Aku berharap dia bisa menolong aku di hari tua. Ternyata tidak. Sakit hati ini ya Allah. Apa yang terjadi Bapak? Sa'labah diberikan penyakit sangat keras. Bahkan dia sekarat sampai 7 hari 7 malam. Tidak selesai-selesai. Padahal dia ahli perang. Dia ahli beribadah. Sahabat Nabi. Lalu setelah diperiksa, Nabi tahu, wahai sahabatku, coba kamu cari tahu di mana ibunya. Dicari, ternyata ketemu ibunya. Dia tinggal di gubuk yang sudah reyot sendirian. Lalu dibicarakan oleh sahabat, Bu, ibulah yang namanya ibu dari Sa'labah. Tidak, nak, saya tidak punya anak dulu ya. Namanya Sa'labah, tapi sudah dihapus dari hati ini. Aku terlanjur sakit. Apa kata sahabat? Pesan Rasulullah, Bunda, maafkanlah Sa'labah itu. Dia dalam sakaratul maut 7 hari 7 malam. Dia tetap sakaratul maut. Belum wafat juga, belum sehat juga. Maafkanlah dia, Bunda. Bahasa kita. Akhirnya tidak mau juga memaafkan. Hatinya terluka. Apa kata Nabi? Akhirnya Nabi yang datang, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Sa'labah ini. Untuk mempercepat kematiannya, bakar saja. Dan panggil ibunya. Dijemput paksa ibunya dibawa. Apa kata Rasulullah? Bu, ini Sa'labah. Akan saya bakar, kalau tidak ibu maafkan kesalahannya. Sebenarnya ini hanya metode, cara, trik Nabi agar ibunya mau memaafkan. Digertak bahasa kita, disiapkan kayu bakar, Sa'labah mau dibakar. Apa yang terjadi? Subhanallah. Kasih sayang ibu tidak pernah bertepi. Sakit apapun, luluh lantak, lemah hatinya melihat Sa'labah lagi sakarat mau dibakar. Apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, aku maafkan Sa'labah. Apa yang terjadi? Dia meninggal dengan tenang. Nih, hati-hati. Nanti kalau kita sudah sukses, jangan lupakan orang tua. Ya, berbahagialah yang masih punya orang tua. Kita ini baru penyesalan. Saya ini orang tua saya sudah habis, Pak. Waktu masih hidup perasaan saya sudah maksimal. Perasaan. Tapi setelah wafat baru terasa banyak tercatat kekurangan. Kalau kita banding dengan pengorbanan orang tua kita. Betul enggak? Itu pernah ada kan anak nakal, saking kesalnya dengan orang tua, dia ambil nota. Jadi bantu ibu masak 10.000, bantu ibu bersihkan halaman 10.000, bantu ibu nyuci piring 10.000, bantu ibu masak 10.000, bantu ibu nyuci pakaian 10.000. Total di bawah 50.000. Nota itu dikasih sama ibunya. Apa yang terjadi? Ibu lihat tulisan itu, ibu tersenyum. Ambil itu tulisan di balik kertas sebelahnya lagi. Dia balas tulisan nota itu. Apa kata ibu? Hamil 9 bulan gratis. Aku melahirkan gratis. Aku besarkan kamu gratis. Aku berikan air susu selama 2 tahun gratis. Dan seterusnya. Tis. Setelah terurai semuanya, dikasih sama anaknya notanya dikembalikan.
Setelah dibaca, anaknya nangis. Ambil spidol, ditulis silam, lunas. Enak ya jadi anak ya, gampang jadi anak. Apa marah ibunya nggak senyum, lunas sayang ya, dipeluk anaknya, dicium. Semoga kamu menjadi anak yang berguna nak ya. Itulah ibu ya. Saya pengantin ingat ya, kalau sukses nanti ya, jangan lupa perjuangan orang tua kita. Jangan lupa pengorbanan mertua kita. Posisikan orang tua dan mertua sama. Gitu. Sama kalau mau rumah tangga itu indah, kalau mau rumah tangga itu bahagia. Jangan dibeda-bedakan. Waktu kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Rasanya kita orang tua tidak butuh harta yang banyak dari anak, betul tidak Pak? Hartanya sudah ada kita, malah harta kita untuk anak. Lalu apa yang dibutuhkan kita dari anak kita? Cukup dia lihat bahagia, kita sudah bahagia, betul lah. Aduh, bahagialah Nanda. Tunjukkan kalian sakinah mawaddah warahmah di hadapan orang tua, di hadapan mertua. Maka orang tua kalian akan bahagia. Jangan sesekali kalian berantem depan orang tua. Orang tua kita terluka. Saya ngalamin itu. Ternyata sakit. Bukan harta yang kita harapkan. Kita pengen lihat anak itu rukun, pengen lihat itu anak itu damai, tenang, tentram, betul tidak? Gak usah kasih yang banyak. Tunjukkan bahagia dengan orang tua kita. Kita lihat pengen anak itu sujud, ruku, sholat, betul tidak? Insyaallah. Udah ceramahnya, udah jelas ya. Kita garis bawahi, ceramah saya sudah cukup lama, sudah sejam setengah. Ini luar biasa ya. Saya biasa setengah jaman. Biasa setengah jam. Ini sejam setengah. Coba lihat jam Bapak, betul gak? Dari jam 8. Sekarang jam berapa? 9.30 kan? Kali. Jadi saya mohon maaf, saya garis bawahi. Kita garis bawahi ya. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, persyaratannya yang pertama, tanamkan niat karena Allah, jangan karena siapapun. Pengertiannya, kalau niatnya karena selain kepada Allah, kalian akan kecewa. Tapi tanamkan niat karena Allah, kalian akan bahagia. Dalam susah maupun senang. Dalam senang maupun susah. Yang kedua, biasakan kualitas takwa ada dalam rumah tangga kalian. Dengan takwa ada rahmat di sana. Tidak ada takwa, di sana ada setan yang akan menjadi provokator. Yang ketiga, biasakan akhlakul karimah dalam rumah tangga. Dengan akhlak, hidup akan menjadi bahagia. Apalah harta banyak kalau masing-masing saling pelototin. Betul lah, gak nyaman kita. Kedepankan akhlak. Yang keempat, kalau rumah tangga ingin bahagia, sakinah mawaddah warahmah, hormati, bakti terhadap orang tua dan kedua mertua. Jelas tuh? Jelas semuanya? Karena sudah jelas, ceramah saya sudah. Jadilah, mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Azanallahu wa iyyakum ajmain, amin. Kita tutup dengan doa sesuai dengan pesanan tadi. Semoga kedua mulai ini rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah, bersatu di dunia, bersatu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Kita mudah-mudahan anak yang sudah dikhitankan tumbuh besar dengan rahmat Allah, tumbuh besar dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh besar dengan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna untuk orang tuanya, bangga untuk orang tuanya, berguna untuk masyarakat dan sekitarnya. Kemudian yang sudah diakikahkan, hikmah akikah adalah motong hewan akikah adalah membuang sifat hewan yang ada pada manusia. Terlepas dari itu menjadi manusia. Kalau dia laki-laki menjadi laki-laki yang soleh, kalau wanita menjadi wanita yang soleha. Kita awali doa ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya qadiyal hajat ya mazul jabarul mutakabbir ya aziz barakallahu laka wa baraka alaika dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana al-afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malana wa yaminina wa min tahtina an ubdala afian wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban bikbina bihalam fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut minan nar wal afa indal hisab. Istajibna ya Allah wa bihaulil anta faman aradana bisuina wa kana nabika hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahmatullah. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Bapak Enam Sudirman. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi kita dapat mengambil hikmahnya dan insya Allah dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, serta doa yang telah kita aminkan tadi insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada mempelai Bapak Seman beserta Ibu serta Bapak Bahlul beserta Ibu dapat meninggalkan panggung. Kita menginjak acara berikutnya yaitu terakhir. Mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kata-kata ataupun tingkah laku saya yang pernah berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebagai tambahan,
Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu.